Record dulu Bu Klik ya. record ya, klik record ya. Ya, Silakan Bapak. sudah ke record. Saya izin share screen materi yang akan saya tampilkan pada pembelajaran micro teaching hari ini. Apakah sudah tampil materi saya, Bapak Ibu? Sudah, Pak Oktorian. Ya, baik. Tadi kita akan membahas mengenai sistem ventilasi tambang bawah tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Bapak Ibu sekalian. Ya, kita sudah banyak mendengarkan beberapa materi, cuman karena kami dari backgroundnya teknik, kami ingin menyampaikan hal teknis gitu ya. Tapi ini di sini ini yang tidak terlalu banyak perhitungan. Nah, sini kami akan menyampaikan mengenai sistem ventilasi tambang bawah tanah pada pertemuan ke-10 mata kuliah ventilasi tambang. Nah, outline presentasi pada pagi hari ini ya bisa dilihat mulai dari pendahuluan sistem ventilasi dan juga layout ventilasi. Nah, lalu untuk capaian pembelajaran pada kesempatan kali ini sebenarnya ada dua, yaitu dapat mengidentifikasi secara tepat terhadap sistem ventilasi tambang bawah tanah dan dapat mengidentifikasi secara tepat terhadap metode pengukuran dan parameter survei ventilasi. Nah, Kak, saya juga sudah membagikan e-book dan juga materi ini di dalam LMS pada Bimaya dan juga e-booknya dapat diakses melalui Google Drive berikut ya. Jadi Kak, seperti kuliah-kuliah sebelumnya, saya harap Anda bisa membaca materinya dulu dan melihat referensinya, karena di sini kita akan lebih banyak berdiskusi ya, diskusi. Nah, untuk kesempatan kali ini, karena mungkin Bapak Ibu banyak yang belum pernah mengenal tambang, ya, ada yang sudah pernah masuk tambang, Bapak Ibu? Belum, Pak. Kalau punya Belum, teman Pak. tambang punya, Pak. Oh gitu, tali tambang kali ya, pernah pernah lihat ya. Cuman kalau tambang tambang beneran mungkin belum ya. Nah, ini nanti kita akan kami akan bawa bagaimana melihat tambang bawah tanah khususnya ya, tambang bawah tanah. Tambang terbuka nggak perlu ventilasi itu Pak ya, karena sudah terbuka, sudah membuka hutan dan lain sebagainya gitu. Jadi tidak perlu terlalu ventilasi. Nah, kita masuk ke pendahuluan ya Bapak Ibu. Jadi bisa dilihat di sini ada suatu layout ya, ada suatu layout dari tambang bawah tanah. Nah, tambang bawah tanah ini terdiri dari berbagai macam peralatan, terdiri dari berbagai pekerja yang bekerja di situ dengan aktivitas-aktivitas tertentu ya, dengan aktivitas tertentu dan juga model dan sistem tambang bawah tanah itu berbeda disesuaikan dengan kondisi dari bahan galiannya atau komoditasnya. Jadi tidak ada di dunia yang mungkin hanya akan ada kombinasi sedikit ya terkait dengan modelnya, ya model sistemnya. Jadi anak ini akan relatively unik di dalam penentuan metodenya nantinya. Nah, lalu bagaimana peranan dari ventilasi? Sebenarnya ventilasi ini kan kita bekerja di sini ya di dalam tambang ini. Nah, bagaimana ada orang yang bekerja, ada alat yang beroperasi di sini. Nah, utamanya ventilasi itu diperlukan untuk mengakomodir bagaimana kebutuhan udara dari pekerja yang ada di tambang tersebut. Ya. Jadi biar nggak sesak nafas gitu ya Bapak Ibu ya. Sederhananya seperti itu. Nah, dengan adanya ventilasi diharapkan nanti pekerja tersebut dapat bekerja secara aman dan nyaman. Aman dan nyaman itu adalah kata kuncinya. Nah, dalam melakukan rekayasa ventilasi, kita juga perlu melakukan prinsip-prinsip dasar dari fluida incompressible. Nah, ini perlu kita pahami dan saya yakin ini sudah perlu dipelajari dalam mata kuliah yang sebelumnya yaitu di mekanika fluida. Nah, seperti ini. Nah, kita akan bawa ke tambang bawah tanah. Ini saya ambil dari tesis ya teman saya Sarkestani tahun 2021 di Italia. Ini tambang kuarsa, tambang quartz ya. Lalu di sini adalah gambarannya seperti ini. Jadi ini besar sekali Bapak Ibu ya. Ini tingginya bisa sekitar 6 meteran ini tingginya, 6 sampai 7 meter. Dan di sini ada fan tambahan. Mungkin fan seperti ini Bapak Ibu pernah lihat kalau masuk basement hotel atau masuk basement mall gitu ya. Seperti ini gambarannya. Ini ada fan-nya juga. Tapi ini fan yang kecil. Nanti akan saya jelaskan apa perbedaannya. Nah, sedangkan yang di gambar sebelah kanan ini, ya, sebelah kanan ini
adalah suatu layout tambang bawah tanah secara 3 dimensi yang saya lakukan ketika saya bekerja di sana di PT Cibaliung Sumber Daya di Jawa Barat ya tahun 2019. Jadi perbedaannya gambarannya seperti ini secara layout tampak atas gitu Bapak Ibu ya. Seperti ini. Nah, selanjutnya mungkin ada yang bisa mengetahui bagaimana persoalan-persoalan utama dalam sistem ventilasi tambang. Silahkan kalau ada yang memberikan pendapat. Apa sih yang harus dilakukan seorang ventilation engineer untuk merekayasa ventilasi itu? Harus tahu apanya gitu. Persoalannya apa gitu. Kira-kira Bapak Ibu. Silahkan kalau ada yang mau menanggapi. Izin masuk Pak Oktorian, saya ingin coba menjawab ya Pak. Ya, silahkan Pak Arno. Iya, ini kalau pertama-tama untuk ventiler atau seorang yang menginstal ventilasi ke dalam lubang tambang, pertama-tama kita lihat dulu lokasinya Pak. Lokasinya berapa keluasan areanya, terus berapa jumlah pekerja yang ada di dalam dalam, lalu akses Pak, akses dari luar ke dalam. Itu susah atau mudah, yang jelas pasti susah ya Pak ya. Karena sebetulnya saya takut Pak masuk-masuk ke dalam lubang tambang Pak. Terima kasih Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Arno. Jawabannya luar biasa dan itu eh, betul Pak. Itu konseptualnya seperti itu. Jadi kita kan tadi saya jelaskan di awal bahwasanya ventilation engineer berkaitan dengan kebutuhan udara ya. Kebutuhan udara siapa? Kebutuhan udara dari pekerjanya yang ada di dalam tambang tersebut. Lalu bagaimana karakteristiknya? Nah, ini adalah persoalan-persoalan yang harus diatasi sebagai seorang ventilation engineer, yaitu mulai dari metodenya ya. Metodenya untuk menyalurkan udara itu seperti apa ke dalam tambang tersebut. Nah, dengan tahu metode kita juga perlu tahu bagaimana sistem tambang bawah tanahnya. Lalu kedua adalah kebutuhannya. Nah, kebutuhan tadi kaitannya dengan apa? Dengan manusia jelas ya. Karena subjek rekayasanya di sini adalah manusianya. Ya, manusianya. Bagaimana manusia itu dapat bekerja secara aman dan nyaman di dalam tambang bawah tanah. Lalu setelah kita tahu kebutuhannya, kita bisa merancang suatu media penyalirannya. Apakah cukup dengan lubang bukaannya saja atau perlu namanya alat tambahan seperti ventilation duct. Lalu ketika sudah tahu medianya seperti apa, kita bisa bisa merancang juga berapa daya yang diperlukan. Ini kaitannya dengan penyediaan eh, peralatan dari ventilasi tambang. Nah, mungkin kita akan mengingat kembali ya bagaimana aliran udara di dalam mekanika fluida gitu. Jadi secara umum udara itu adalah sebuah fluida yang mana fluida atau udara itu akan mengalir dari tempat yang memiliki perbedaan tekanan ya. Perbedaan tekanan. Umumnya udara akan mengalir dari tekanan tinggi ke rendah. Lalu udara akan mengalir dari tempat yang memiliki perbedaan temperatur, dari temperatur rendah ke temperatur tinggi. Dan juga udara akan mengalir dari tempat yang memiliki perbedaan kecepatan aliran udara, dari kecepatan aliran tinggi menuju aliran rendah. Nah, tiga prinsip ini adalah prinsip-prinsip dasar yang harus dikuasai dari seorang ventilation engineer. Ya, karena kita bahasanya adalah engineer, jadi kita dapat merekayasa, gitu ya. Dulu ada dosen saya bilang, rekayasa itu mau mengubah langit dari biru menjadi oranye itu mudah saja, karena itu konteksnya adalah rekayasa, gitu ya, bukan sains. Tapi dalam melakukan perekayasaan juga perlu memperhatikan sainsnya seperti apa. Nah, ini seperti ini. Ya. Ya, kalau ada pertanyaan nanti mohon langsung angkat tangan dan bertanya ya Bapak Ibu ya. Mungkin topiknya kurang familiar atau apa, cuman nggak masalah. Kalau ingin mengetahui lebih lanjut silahkan langsung bertanya. Nah, selanjutnya kita sampaikan ke media penyaliran udara. Di sini eh, merupakan media alami dan juga buatan. Nah, alami itu seperti ini Bapak Ibu. Jadi lubang bukaan tambang itu begini gambarannya. Dari kita bekerja itu, kami bekerja dulu itu harus pakai seperti ini. Ada alat pelindung diri mulai dari lampu, sepatu, sarung tangan mungkin dan mungkin akan bawa masker dan juga ada namanya main rescue. Main rescue ini semacam alat untuk emergency kalau kalau udaranya drop di dalam
di dalam bukaan tambang ini sehingga kita bisa pakai untuk bernafas. Mungkin kalau di pesawat kayak masker gitu ya, kayak masker. Nah, lalu ada yang buatan. Nah, ini istilahnya adalah ventilation duct seperti ini. Ini adalah gambar yang saya ambil di tahun 2013 ketika saya bekerja di PT Jimbaliung Sumber. Jadi seperti ini gambarannya. Nah, ini adalah media penyalin udara dan nanti akan kita pelajari lebih lanjut di pertemuan-pertemuan berikutnya bagaimana menyalurkan udara di dalam suatu media penyalir. Nah, selanjutnya untuk jenis aliran ini ada dua ya, mulai dari laminar dan turbulen, yang mana dipisahkan berdasarkan nilai bilangan Reynolds-nya. Jadi ini harus tahu dulu berapa nilainya untuk dapat menentukan karakteristik dari aliran udaranya. Nah, seperti ini rumusannya. Saya tidak akan membahas perhitungannya ya, karena saya yakin ini pusing juga membahas seperti ini. Teman sudah saya sampaikan juga latihan soalnya di dalam LMS pada. Nah, selanjutnya untuk sistem ventilasi, ya, gambarannya seperti ini. Kita mengikuti umumnya sistem ventilasi ini akan mengikuti dari metode tambang bawah tanahnya. Ya, umumnya untuk masukan itu berupa shaft atau ini ya, shaft seperti ini. Dan ini jalur udara bersih dan kotor atau biasa disebut intake air dan return air ini berbeda. Pada umumnya seperti itu. Nah, lalu di dalam atasnya ada lokasi kipas utama. Ada 3 konfigurasi untuk menentukan sistem kipasnya. Ini tergantung juga dari daerahnya, Bapak Ibu ya. Jadi tidak terbatas pada satu kipas ataupun 2 kipas dan mungkin di dalamnya juga akan ditambahin beberapa kipas lagi. Ini kaitannya dengan udara yang tekanan udaranya. Nah, di sini ada tipe exhaust, ada tipe forcing dan tipe push and pull. Nah, exhaust ini artinya dia menarik ya, dia menghisap udara sehingga dari sisi sebelah sini dia akan dihisap ke sini sampai ke atas kembali. Sedangkan untuk forcing dia melakukan penekanan udara itu dipaksa masuk ke dalam tambang. Sedangkan untuk push and pull jadi beriringan. Jadi kipas yang di sini gunanya untuk mendorong aliran udara, dengan kipas yang sebelah sini gunanya untuk menarik aliran udara. Seperti itu. Nah, dalam perencanaan sistem ini ada beberapa parameter yang harus kita pertimbangkan, mulai dari tipe transportasi, bagaimana karakteristik kipasnya, resistensi dari jalur udaranya. Resistensi itu hambatan Bapak Ibu ya. Jadi ketika mengalirkan udara seperti ini, ya, ini tidak 100% mulus di sini. Ya, 100% mulus sehingga di sini juga ada resistensinya. Itu harus kita dan nanti akan kita hitung di pertemuan berikutnya. Lalu arahnya bagaimana, apakah terdapat 2 sistem, 3 sistem, atau hanya 1 sistem, dan lokasi jalur evakuasi atau escape ways. Nah, ini adalah layout umum ya. Umumnya ada 2 layout ventilasi, yaitu YouTube dan Through Flow, di mana YouTube ini untuk area yang depositnya kecil, ya, terbatas, dengan Through Flow ini yang luar biasa besar. Lalu untuk tipe-tipe alirannya ini berdasarkan dari komoditas bahan galiannya. Jadi stratified deposit ini kaitannya dengan endapan-endapan yang berlapis seperti batu bara. Jadi saya yakin di Sumatera banyak sekali batu bara, di Kalimantan juga banyak batu bara. Jadi bisa dibayangkan bagaimana bentuk endapan batu bara jika ditambang secara bawah tanah seperti ini. Nah, ini adalah konfigurasinya dari sistem penyaliran ventilasi tambang. Lalu untuk yang deposit logam ya, deposit logam ini berbeda dengan batu bara karena karakteristik dari deposit bijinya itu berbeda. Jadi metode tambangnya menggunakan cut and fill, sehingga stopping, sublevel dan caving. Dan ini umumnya seperti ini, akan ada namanya bagian-bagian berupa level, ya, berupa level yang mana setiap level ini ada resistensinya. Ya, sehingga dalam merencanakan sistem ventilasi harus dapat menghitung bagaimana hubungan resistensi tersebut terhadap resistensi total di area tambang ini. Nah, ini contoh yang saya lakukan juga ketika saya S2 di Ekati Diamond Mine di Kanada. Ya, ini pit ya, dalamnya sekitar 1,2 kilo dan ini masih turun lagi. Ya, di sini masuk ini truk ya Bapak Ibu ya, bukan semut ya. Di truknya mungkin segede rumah gitu, di rumah. Nah, ini masuk ke dalam, nah nanti bisa dilihat bagaimana tambangnya. Sayang tidak bisa mengambil foto di gambar di dalam sini karena memang di sini dibatasi. Nah, untuk gambarannya cut and fill seperti ini ya. Jadi di sini ada level tadi saya katakan, jadi ada level yang harus dialirkan aliran udara.
Ini untuk sub-level stopping dan juga ada block caving. Nah, di block caving di Indonesia ada dua tambang, yaitu di Freeport Indonesia dan juga Bumi Sukses Indo di Banyuwangi. Freeport tahu lah ya, sudah pada pernah dengar. Nah, ini cukup kompleks gitu ya. Nah, kita lihat bentuknya, gambarannya seperti ini untuk Freeport ya. Jadi yang saya contohkan tadi ada di Grasberg Block Cave dan juga diterapkan di Deep MLZ, di MLZ seperti ini. Jadi sini untuk perencana sistemnya harus melihat beberapa levelnya. Jadi setiap level perlu kebutuhan udara yang berbeda tergantung dari karakteristik di setiap levelnya. Gitu. Nah, ada juga namanya sistem tambahan Bapak Ibu ya. Sistem tambahan ini digunakan ketika sistem utamanya tidak mampu mendukung kebutuhan udara. Sehingga perlu ditambahkan tadi ada fan. Tadi di gambar awal ya, gambar awal itu ada fan yang membantu untuk meneruskan. Jadi umumnya akan bersifat forcing atau meneruskan aliran udara. Tapi ada juga yang bersifat exhausting. Nah, ini kaitannya gimana? Ini nanti kaitannya dengan kondisi kerjanya ada di mana. Ini yang depan sini adalah kondisi working phase atau area kerja, ya. Area kerjanya di sini. Atau bisa juga kombinasi antara forcing dan juga exhausting tergantung dari konfigurasi tambangnya itu seperti apa. Nah, ini gambarannya dari umumnya juga akan terjadi tumpang tindih Bapak Ibu ya dalam hal penyaliran udara di area kerja karena biasanya di tambang bawah tanah itu di sini dibor ya, dibor berdebu lah ya kalau Bapak Ibu bangun rumah orang ngaduk semen atau ngaduk apa pasir gitu ya pasti berdebu gitu ya. Nah ini sama konteksnya, cuman kerjanya di bawah tanah gitu aja. Konteksnya sama. Oke, ada yang mau ditanyakan dari materi ini, Bapak Ibu? Ya, kalau tidak ada nanti kita akan sampaikan dalam tugas ya. Tugas ini kita akan membuat suatu esai. Jadi Bapak Ibu diharapkan bisa membuat esai yang Pak mengkorelasikan Oktarian, mohon maaf teori-teori Pak. tadi. Oh ya, silahkan Pak Arno. Ini Pak Oktarian, saya ingin bertanya apa yang menyebabkan seorang pekerja bawah tambang eh, kehabisan oksigen padahal seperti di Papua gitu Pak atau di Hmm. apa di tempat lain gitu yang menyebabkan oksigen kan biasanya pusingnya Pak ya, pusing itu Hmm. jalannya. Lalu dan yang kedua pertanyaan saya Pak, apa yang menyebabkan itu penambang-penambang para mining ilegal yang ada di mining minyak bukan ya mining yang ada di Bogor, ada di Aceh, ada Hmm. di Hmm. Banyuwangi itu masih dibiarkan Pak, apa ya sebabnya Pak? Oke. Baik, saya jawab pertanyaan pertama ya, mengapa bisa kehabisan oksigen ya? Mungkin itu kaitannya pertama ada banyak faktor Pak Harno ya. Jadi kehabisan oksigen itu berkaitan mungkin juga dengan kondisi kerjanya ya, kondisi kerjanya. Bahkan ketika kita bekerja di atas permukaan ya seperti kita ini saat ini gitu ya, bisa saja kita kekurangan udara yang masuk ke dalam ruangan kita, bisa jadi seperti itu. Secara sederhana seperti itu Pak Harno ya. Jadi pentingnya sistem ventilasi itu di situ. Jadi bagaimana kita bisa mengatur kebutuhan udara yang diperlukan oleh pekerja yang ada di bawah tanah itu tadi. Mengapa bisa kehabisan? Mungkin juga di dalam tambang tersebut ada gas-gas yang bisa bereaksi dengan oksigen atau bisa mengalahkan oksigen situ. Contohnya gas metana atau gas karbon dioksida ya, atau karbon monoksida. Yang mungkin di dalam situ ada juga peralatan, ya, peralatan. Kan peralatan kerja, misalkan truk deh, sana kemari. Nah, itu kan menghasilkan emisi gas. Nah, emisi gasnya dia bisa memperkeruh atau meningkatkan konsentrasi polutannya sehingga seseorang itu akan terasa sesak di situ. Nah, kalau kaitannya dengan penambang ilegal, nah itu lain cerita Pak Arno. Ini mungkin kita akan bahas pada topik yang berikutnya gitu. Karena eh, tambang ilegal memang masih marak, cuman ya sebisa mungkin kita akan dikurangi oleh pemerintah lah ya. Dan tugas kami sebagai dosen teknik pertambangan yang mengajarkan praktek menambang yang baik dan benar sesuai dengan aturan dan sesuai dengan prinsip-prinsip uh, ilmu sains dan juga rekayasa. Mungkin begitu Pak Harno. Baik, terima kasih Pak Oktarian. Baik.
nanti ini adalah tugas yang harus dikumpulkan maksimal tanggal 12 Juli ya Bapak Ibu. Nanti bisa diketik dengan esai dan formatnya seperti ini. Ini juga akan saya sampaikan di dalam LMS pada Wimanya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan jangan ragu, jangan sungkan gitu ya. Bisa kontak saya by email atau by WA juga saya terbuka ya, terbuka 12 jam sehari lah ya, 12 jam sehari khususnya hari Senin sampai Jumat gitu. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Oktarian. Waktunya kebetulan di slide-nya juga sudah nampak ya, 20 menit juga gitu ya, jadi tepat waktunya. Baik, langsung saja kepada Prof. Darwan, dipersilahkan Prof. Baik, terima kasih untuk semuanya ya, selamat. Nanti untuk Pak Oktarian ini kalau bisa tadi kelihatannya slide-nya itu terlalu penuh ya di layar komputer itu. Saya tidak tahu apakah yang di layar Pak Oktarian seperti apa, tapi kalau di sini tadi banyak sekali yang bagian-bagian yang terpotong gitu. Nanti kalau sekali-sekali kalau kita presentasi lewat daring, itu harus ditanya kepada audien, gimana apakah ada kendala dalam melihat tampilan materi presentasi gitu ya. Terus yang kedua, tadi ada istilah-istilah asing, ada singkatan gitu. Mungkin tidak semua mahasiswa mengenal. Nah, di bagian mana kita mencantumkan itu gitu? Apakah dibikin catatan khusus atau apa kan? Supaya nanti mahasiswa bisa memahami atau paling tidak perlu ada penjelasan tentang itu sehingga lebih komunikatif. Selebihnya selamat ya untuk semua. Saya senang sekali bisa ketemu dengan kawan-kawan. Mudah-mudahan nanti bisa jadi dosen profesional dalam mana sungguhnya. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari proses Bapak dan Ibu menuju status sungguhan. Pesan saya bagi yang belum menyelesaikan program doktor, ada baiknya menyelesaikan program doktor ya. Meskipun itu saya menganjurkan aja. Saya